Perkenalkan, saya Gemilang Kirana dari Fakultas Hukum Universitas Jember dengan NIM 2007 10 10 1202. Saya akan menjelaskan kasus Laut Cina Selatan. Yang pertama, hubungan internasional adalah hubungan antar negara yang di dalamnya terdapat kerjasama di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial maupun politik. Konflik internasional biasa disebut konflik antar negara. Hal ini merupakan pandangan klasik yang menganggap bahwa hanya negara yang menjadi subjek hukum internasional. Namun dalam perkembangannya, bukan hanya negara yang menjadi subjek hukum internasional, tetapi terdapat individu dan organisasi internasional. Salah satu konflik internasional adalah sengketa Laut Cina. Laut Cina Selatan sendiri adalah bagian tepi dari Samudra Pasifik yang terdiri dari dua kepulauan besar, yakni Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Laut Selatan adalah suatu perairan yang bila dilihat dari letak geografis mempunyai harga ekonomi, politik, dan strategis yang tepat dengan berbagai potensi yang sangat besar. Karena di dalam laut tersebut terdapat kandungan minyak bumi dan gas alam. Laut Cina ini terlihat menarik karena dapat menguntungkan sebagian besar dunia industri dan menjadi daerah yang strategis di kawasan Pasifik dan Pasifik Indonesia. Pada era 2021, khususnya pada abad 21 ini berkenaan dengan sengketa yang sedang hangat dan diperbincangkan, yaitu mengenai Laut Cina Selatan atau yang biasa disebut dengan Laut Tiongkok Selatan, serta permasalahan yang terjadi dalam skala internasional di bidang kelautan yang melibatkan berbagai negara. Pada dasarnya, Cina melakukan klaim atas Laut Cina Selatan ini berdasarkan landasan historiografis dan effective occupation yang sudah ada sejak berabad-abad silam. Sedangkan Tiongkok menganggap bahwa mereka berhak atas Laut Cina karena mereka beranggapan sejak 2000 tahun silam, sejak dinasti Ming berkuasa, mereka berhak atas laut tersebut. Isu yang berkembang sekarang mengenai pembangunan oleh Tiongkok dan yang mereka sebut dengan 9 dash line atau 9 garis putus-putus yang memanjang ke jantung maritim Asia Tenggara. Dengan kekayaan yang melimpah itu menyebabkan 6 negara berlomba-lomba untuk mengklaim Laut Cina Selatan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Namun seiring berjalannya waktu, sengketa Laut Cina Selatan ini tidak hanya melibatkan 6 negara lagi, namun bertambah lebih banyak lagi. Amerika Serikat sering mengirim pasukan militernya untuk memasuki kawasan Laut Cina Selatan dengan menggunakan atas nama kebebasan operasi navigasi. Amerika menganggap mereka perlu ikut campur dalam sengketa karena merasa memiliki kepentingan di dalam Laut Cina Selatan. Vietnam pun tidak kalah aktif dalam mempertahankan klaim atas Laut Cina Selatan. Untuk meredakan ketegangan antar negara yang berkonflik, jika ditinjau secara umum, terdapat dua cara yang dijadikan metode untuk penyelesaian suatu sengketa. Yang pertama, menyelesaikan sengketa secara damai diartikan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mencari solusi bersama-sama dan mengurangi ketegangan. Yang kedua, cara ini melalui paksaan atau kekerasan apabila solusi yang ada tidak dapat memecahkan permasalahan tersebut. Penyelesaian sengketa secara damai dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, arbitrasi. Yang kedua ada judicial settlement. Yang ketiga ada negosiasi atau jasa baik-baik. Dan yang keempat, penyelesaian di bawah naungan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kasus Laut Cina Selatan ini sudah banyak upaya yang dilakukan dengan merujuk kepada cara-cara yang diatur di dalam UNCLOS
1982 atau DOC 2002. Upaya mediasi telah ditempuh yang dijelaskan sebagai berikut. Negara berkonflik telah melakukan mediasi terlebih khusus mengenai permasalahan reklamasi atas pulau yang dipersengketakan antara Cina, Filipina, dan Vietnam. Pihak terkait berbicara kepada Cina melalui mediator atau perantara. Upaya penyelesaian selanjutnya adalah melalui arbitrase. Upaya penyelesaian arbitrase sudah berjalan. Pihak Filipina mengugat Republik Rakyat Cina, mengajukan beberapa gugatan kepada Mahkamah Arbitrase mengenai kasus Laut Cina. Gugatan tersebut telah disetujui oleh Mahkamah Arbitrase namun tidak berjalan mulus. Pihak Cina enggan untuk mengikuti proses persidangan tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya konferensi tingkat tinggi ASEAN yang melakukan gugatan ke Mahkamah Internasional oleh negara yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, Republik Rakyat Cina ingin melakukan negosiasi yang sifatnya bilateral dengan negara ASEAN yang terlibat konflik di Laut Cina Selatan. Negara-negara Asia Tenggara yang berkonflik dengan negara Tiongkok menolak mengatasi dengan penyelesaian yang sifatnya bilateral, dengan alasan bahwa negara Cina ini negara yang besar serta memiliki pengaruh yang besar kepada negara-negara sekitarnya. Beberapa negara Asia Tenggara yang terlibat konflik menyarankan untuk berunding bersama ASEAN dalam masalah sengketa untuk meninjau lebih lanjut dengan upaya penyelesaian sengketa Laut Cina. Namun, hingga saat ini kasus Laut Cina Selatan masih belum terselesaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.